Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Iza Filia dari Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan vlog ini atau tugas video ini sebagai tugas dari UAS mata kuliah Manusia dan Kebudayaan Indonesia yang diampu oleh Bapak Warsiman SPD MPD. Dan saat ini saya sedang berada di Desa Pesanggerahan, tepatnya di Kabupaten Batu ya, di bawah kaki Gunung Panderman, dan mayoritas masyarakatnya di sini berternak sapi perah dan bermata pencaharian sebagai pemerah susu atau petani susu. Ingin tahu kelanjutannya? Simak videonya ya lebih lanjut. Pagi ini, tepatnya pada tanggal 2 Juni 2022, saya diberi kesempatan untuk berkunjung ke salah satu desa penghasil susu di Kota Batu, tepatnya di bawah kaki Gunung Panderman yang memiliki hawa yang sangat sejuk karena terletak sekitar 1.500 mdpl di atas permukaan laut. Desa ini cocok sekali dijadikan sebagai tempat peternakan sapi perah atau penghasil susu karena jika keadaan sekitar sapi ini sejuk, maka kualitas susu yang dihasilkan akan semakin baik dan dapat menekan berbagai bakteri jahat. Desa ini tidak lain dan tidak bukan dinamakan Desa Pesanggerahan, Kabupaten Batu atau lebih tepatnya dikenal dengan Dusun Toyomerto. Sebagian besar mata pencaharian warga desa Toyomerto ini adalah sebagai peternak sapi perah dan petani sayur. Mereka mengatakan bahwa jumlah ternak sapi mereka lebih banyak dari jumlah penduduknya. Kurang lebih dusun ini memiliki 2.000 ekor sapi perah dan dapat menghasilkan 8 ton susu setiap harinya. Kegiatan pagi yang saya temui di desa ini dan sudah seperti rutinitas yang membudaya dan hampir semua warga melakukannya adalah mencari pakan untuk para hewan ternak mereka. Selain itu, mereka juga membersihkan kandang-kandang sapi, memberi makan, dan mulai memerah sapi-sapi mereka karena susunya akan disetor ke KUD desa setempat pada pagi dan sore hari. Dan kali ini saya berkesempatan untuk mengunjungi pos penampungan susu Dusun Toyomerto. Di sini adalah tempat seluruh warga Dusun Toyomerto menampung susu hasil perahannya pada pagi dan sore hari. Dan pagi ini saya juga ditemani oleh Bapak Sukamto sebagai Kepala Pos Penampungan Susu Dusun Toyomerto. Baik, sekarang saya sedang dengan Bapak siapa? Sukamto. Bapak Sukamto ya. Bapak ini asli warga sini? Iya, asli sini. Warga sini. Oke. Petugas sini. Oh iya, petugas. Ya, petugas. Mau tanya nih Bapak, emang di desa Toyomerto ini itu mayoritas warganya itu perah susu ya Pak? Iya, peternak sapi. Peternak sapi ya? Peternak sapi. Kalau boleh tahu jumlah sapinya kira-kira berapa ya Pak di desa ini? Susunya sekitar 8 tonan semua. Sehari 8 ton. Dalam sehari 8 ton ya? 8 ton. Baik. Itu untuk penyetoran baik. Itu untuk penyetoran susunya itu setiap hari ya Pak? Iya, setiap hari pagi dan sore. Oh, pagi dan sore. Ya. Jadi pagi 8 ton, sore 8 ton gitu? Enggak. Kalau pagi sekitar 5 ton. Oh. Kalau sore 3 ton. Oh, lalu dari sini, dari penampungan sini diserahkan kemana ya Bapak? Ke Nestle. Dari ke KUD Batu, ya? KUD Batu langsung ke Nestle. Oh, langsung ke Nestle ya? Baik. Sama ini Bapak, ini pengumpulannya itu jam berapa? Apa saat ini mau ada pengumpulan? Iya, jam 4, jam 5 sudah lepas. Jam 4 datangnya peternak. Jam 5 selesai. Tapi bapaknya sendiri juga peternak atau bukan? Ya, atau hanya pengumpulan? Ya peternak, ya petani, ya peternak. Oh iya. Baik.
Seluruh setoran susu dari warga setempat kemudian didinginkan di dalam penampungan besi dengan suhu 0 derajat Celcius untuk mematikan seluruh bakteri dan menjaga kadar lemak dalam susu. Namun sebelum itu dilakukan pengukuran kadar keaslian susu untuk memastikan apakah susu tersebut murni atau ada campuran airnya dengan keterangan penggaris pengukur menunjukkan angka minimal 23 dan maksimal 25. Apabila kurang dari 23, maka susu tidak diterima di penampungan atau akan ditolak. Ya kamu gak naik ya. Iya, gak naik. Ini manual, tidak bisa diapusi. Wong Jawa gak iso diapusi, manual. Jadi bapaknya kalau dari setor gitu ngecek apa gimana? Iya, saya kalau pagi nyatet, kalau sore saya yang nimbang, teman saya yang WC. Kadar lemak dalam susu juga dicek secara berkala agar kualitasnya tetap terjaga karena nantinya seluruh susu ini akan disetorkan ke KUD Batu dan juga perusahaan Nestle. Beralih dari pos pengumpulan susu, saya kemudian mengunjungi salah satu warga Dusun Toyomerto yang mempunyai sapi perah dan memiliki inovasi untuk mengembangkan usahanya ke berbagai olahan susu, mulai dari susu pasteurisasi, nugget susu, stik susu, burger susu, dan keju mozzarella. Nah, di sini sekarang saya sedang berada di kandang sapi, tepatnya di salah satu peternak susu, yakni peternak susu sapi perah. Saya dengan Mas siapa, Mas? Arif Syarifuddin. Syarifuddin ya. Mas Arif ini sudah menjalankan usaha sapi perah ini sejak tahun berapa ya, Mas? Kurang lebih sekitar 8-9 tahunan lah. Oh, lama sekali ya. Tapi ini memang sudah turun-temurun atau memang Masnya memulai dari awal lagi? Dulu memang turun-temurun, tapi untuk memperbaiki game, saya mendatangkan sapi-sapi yang baru. Jadi bisa dikatakan saya mulai dari nol lagi. Terus untuk awal-awal kesulitannya membangun usaha ini apa, Mas? Awal-awal ya tentunya ilmu-ilmunya peternakan itu kan luas. Harus kita cari tahu satu persatu untuk mendapatkan ilmu-ilmu itu. Itu. Terus penyesuaian dari sapi dulu ke sapi yang baru juga perlu adanya adaptasi. Seperti itu sih kalau untuk masalah pakan di sini aman. Jadi Mas, untuk jenis sapinya nih apa aja sih, Mas? Sapi di sini semuanya Eva. Itu apa ya? Eva itu fresh Holton. Jadi bisa dikatakan ini jenis perah. Tapi dalam satu hari sapinya bisa menghasilkan berapa liter, Mas? Di sini rata-rata yang tak punya itu sekitar 18 sampai 20 liter per hari. Jumlah berapa sapi? Di sini yang diperah ada 12 ekor. 12 ekor, banyak sekali. Terus untuk pakannya Masnya ambil atau emang fresh rumput atau gimana, Mas? Kalau untuk saat ini kan masih bisa dibilang banyak hujan. Akhirnya rumputnya melimpah, jadi kita ambil yang fresh. Tapi kalau biasanya sudah musim kemarau itu kita beli kayak silase, terus kayak edamame itu tambahan. Tapi untuk Masnya pengadaan pakan ini apakah menyuruh orang untuk ngarit, maksudnya itu ngambil pakannya di kebun atau memang Masnya sendiri yang ngambil pakan? Saya sendiri sambil olahraga. Oh, baik. Untuk hasilnya nih Mas, hasil susunya itu Masnya setorkan atau Masnya olah sendiri? Sebagian saya olah sendiri sih, tapi sebagian juga sudah kemitraan dengan KUD. Jadi nggak sepenuhnya kita olah dan nggak sepenuhnya kita jual ke KUD. Berarti 50-50 ya, Mas? Iya, 50-50. Oke. Di situ. Untuk saat ini nih, produk olahan dari Masnya nih apa?
produk olahan salah satunya yang paling umum lah susu pasteurize. Terus ini ada kayak burger susu, patty-nya itu pakai susu, terus nugget susu, terus kerupuk susu, sabun susu, terus ada juga stik susu. Jadi banyaklah olahan untuk susu ini, sebenarnya banyak di situ. Berarti harus kreatif ya? Ya, Mas? harus inovatif juga. Harus inovatif. Tapi untuk brandnya sendiri apakah sudah di launchingkan atau belum? Sudah, kalau untuk brandnya itu saya pakai namanya itu Milky Boss. Oh, Milky Boss Ya, jadi asli dari Bruno van der Man ini. Wah. Baik. Terus apa lagi ya Mas? Di sini, maksudnya di Panderman ini, apakah mayoritas semua orangnya itu bertani susu gitu Mas? Ya, di sini semuanya peternak. Jadi bisa dibilang lebih banyak ternaknya daripada orangnya. Sekitar 2000-an ternak di sini. Kalau orangnya hanya 700-an, jadi kan 2 kali lipat lebih banyak. Bahkan 3 kali ya. Iya. Tapi untuk penyetoran susunya itu apakah semua warga sini disetorkan ke KUD atau memang ada yang diolah sendiri juga? Di sini itu serentak, orang-orang sini itu nyetorkan ke KUD semua. Hanya saja aku mempunyai ide yang sekiranya bagaimana sih kita tingkatkan nilai jualnya dari susu ini. Akhirnya muncul ide-ide yang sekiranya ini nanti bisa membantu perekonomian warga sini. Oke, jadi bisa dibilang kalau perekonomian warga di sini itu bisa naik karena ini ya Mas, petani susu ini ya Mas, Iya, mata pencarian. di sini semuanya sumber utamanya ya susu. Sama susu berkebun sapi, tadi ya? sama berkebun.